Kemudian sudah diperiksa dia, sudah diperiksa, sudah sumpah mau memberikan keterangannya, yang ibu dia, yang ibu benar dan orang sendiri, yang di bawah, yang di laporannya, karena dibuat, bisa di polisian, karena bisa orang keterangan di acara, diperiksa di polisian berapa kali? Nah, 4 kali kan. Baik. Nah, saya silakan. Ya, Ibu Lilis ya. Ibu Lilis diperiksa, Ibu Lilis tahu ada kejadian apa? Ada kejadian apa sampai dengan Ibu Lilis? Polisian sampai dengan ada kejadian masalah pembunuhan. Masalah pembunuhan. Ya, adik saya. Pembunuhan adik kandung Ibu atas nama. Jadi surat ini sama sepupu saya. Keponakan. Apa namanya adik ibu, namanya ibu Suwati. Kemudian dengan keponakan ibu dengan nama Amel. Ibu tahunya kapan? Waktu kejadian itu pertama saya itu kan waktu lagi cerita lah kalau balik ke rumah itu ada yang nelpon dari pasar itu kan ada pasar. Ibu tinggal di dekat pasar. Iya. Terus yang itu yang nelpon itu si Teh Rani. Ya, namanya pas udah gitu tuh ngomong, Neng bilangin ke mama itu adanya mama sama Amel itu dibunuh dirampok. Sebentar, hari ini menelpon siapa? Menelpon anak saya ya, Rizka. Iya. Menelpon anak ibu namanya Rizka Alina. Kemudian hari ini menyampaikan, Neng, tolong sampaikan ke ibu. Iya. Iya bahwa itu adik mama sama Amel itu meninggal. Adik mama dan Amel meninggal. Iya, dibunuh dirampok. Dirampok. Kemudian Rizka pergi ke ibu. Iya. Ibu berada di? Masih di situ di rumah kan anak saya itu ngajar, jadi belum ngajar itu nggak jadi ngajarinnya. Ibu baru berangkat kerja untuk mengajar. Iya. Ibu mau mengajar kemudian pergi ke ibu. Iya. Kemudian sampai ibu dia menyampaikan apa? Ya mama itu katanya diinung sama Amel meninggal gitu ya. Saya tuh nggak percaya gitu waktu itu. Jadi kata saya tuh, kalau lagi inungnya Raninya kata saya itu, kalau lagi Ran apa? Iya katanya aku adik saya. Sekarang Rani ini sudah cerita sama ibu. Iya. Iya. Ibu bilang. Iya adik teteh katanya sama Amel itu udah meninggal, dibunuh, dirampok, dan di sini mah pasar udah ramai orang-orang. Terus setelah itu ibu kemana? Yang begitu tuh saya tuh kata bapaknya itu suami saya itu, mak udah diam dulu nanti saya mau cari informasi benar-benarnya. Kata saya nggak mau, saya mau ikut. Langsung saya ikut dia ke TKP. Ya. Terus ibu? Yang di sana udah banyak orang. Itu sekitar jam berapa? Ada jam 7:30. Soalnya kan anak saya berangkat ngajar setengah 8 ya. Iya. Setengah 8 itu ibu menuju ke TKP. Iya. Udah banyak orang. Udah banyak orang, polisi udah ada. Ketemu siapa aja di sana? Waktu itu sama Kades, dari Kades lari ke saya. Wah sabar. Ya, yang meninggal itu loh itu udah meninggal. Ya saya langsung nangis. Udah gitu saya kan penasaran Amel itu kata saya itu, tolong tuh ada polisi di sini, tolong cariin Amel kalau jauh dari mamanya. Kalau memang bisa diselamatkan, tapi tidak selamatkan waktu rumah sakit. Ya, kalau itu polisi itu berangkat, lihat ke rumah, udah enggak ke rumah tuh mobil di bagasi. Ketika ibu datang, ya. Ibu tuh berada di mana? Depan rumah, samping rumah? Di samping rumahnya. Nah, menurut pengakuan ibu yang adiknya itu, tadi tidak berada di dekat pohon buku. Iya. Kalau ibu di mana? Jadi datang tuh duluan saya. Oh, iya. Jadi itu saya ke situ udah langsung Pak Kades langsung duduk saya katanya itu udah meninggal. Ya sabar Pak. Jadi cuma saya waktu itu ada polisi kan datang itu siapa aja saya kakaknya. Kata saya tolong cariin anak-anak udah kemana-mana anak-anak dekat sama mamanya kata langsung polisi itu berangkat ke situ. Datang lagi bu segini. Langsung polisi itu
mobil, itu hak dia apa, itu bagasi, ya. Itu waktu itu sama. Ada berapa mobil? Ya ada 3 waktu itu ya, apa sama Yaris sama BMW. Ya. Itu tahu milik siapa aja? Yang milik itu Amel kan baru 2 bulan katanya gitu. Karena Yosef udah ngasih tahu saya sebelum mau beli Yaris itu udah ngomong katanya, "Wah, Amel mau dibeliin mobil ke mobil." Dia kan jadi Yaris itu adalah mobil Amel. Ya. Kemudian BMW itu mobil. Itu suka dipakai Yuris. Kalau Alphard sama istrinya sama-sama. Iya. Kemudian kita balik lagi ke kejadian pagi itu. Kemudian setelah pagi itu ada Pak Kades, kemudian ada polisi. Ketika ibu bilang cari Amel, kemudian polisi menuju ke arah Alphard. Kemudian balik lagi ke ibu. Kemudian bilang ada 2 dengan mengajukan dari 2 bahwa ada 2 mayat. Ibu waktu itu saya lagi kata saya itu Pak Kades sabar kalau di dalam itu ada 2 sama anaknya, anak itu meninggal. Udah saya nangis, ada apa sama saya nangis. Terus itu ada polisi nanyain ini siapanya, saya itu kakaknya. Itu suaminya di mana? Sama kata polisi itu. Kata saya itu istri muda, kata saya itu gitu kata. Terus polisi itu ngomong, "Bu, jangan sabar ya Bunda, jangan seuzon dulu." Saya diam aja. Iya. Tapi pada saat ditanyakan di pagi hari, saudara bilang bahwa si suaminya ini terdakwa ini ada di rumah istri mudanya. Iya. Kemudian setelah itu, ya udah apa? Saudara tadi menurut keterangan yang saya dapat katanya pingsan. Yang pingsan itu malah saya. Kapan pingsan? Nah, waktu itu dengar itu kan. Jadi ketika polisi habis menanyakan atau gimana? Polisi enggak, jadi polisi itu kan nanyain itu pas sudah itu yang pingsan, bukan saya, bukan itu saudara-saudara saya yang datang. Dan dia meninggal itu pada pingsan. Bukan saudara saya. Bukan saya. Oh yang pingsan dia itu? Ya, kakak saya ya. Bukan dia. Saudara terdakwa sempat lihat lalu lalang. Iya. Nah, di antara lalu lalang itu lihat terdakwa nggak? Enggak lihat. Ini kan udah pergi ke apa ya, ke SMA, di jalan ya. Saya udah masuk ke SMA lihat. Enggak. Kan dia di jalan itu udah banyak orang yang bisa ke sana. Cuma saya itu kan di pinggirnya ya, maksudnya ibu lihat nggak dia ke SMA? Enggak. Katanya itu di bawah ke sana. Ya. Kemudian tidak ada dan lihat nggak? Enggak. Kemudian setelah itu, setelah disampaikan polisi, setelah ini apa yang ibu lakukan? Ya udah gitu kan ada langsung keluarga datang langsung dia mau diotopsi. Gitu ya, jadi otopsi itu lama, jadi saya itu marah ke polisi. Apa saya mau lihat itu almarhum, kata saya itu sambil nangis. Jangan dulu, jangan ini belum diotopsi. Oh belum diotopsi? Ya belum di apa sih? Inapis belum datang. Oh inapis belum datang, makanya saudara mau melihat tidak bisa. Tidak bisa. Jadi saudara hanya berada di depan rumah, kemudian tidak melihat lain. Kemudian setelah itu, ya udah gitu kan, udah kumpul gitu, katanya ini udah diotopsi ya, udah pada datang inapis, langsung katanya mau diotopsi ke Bandung. Ya udah, inilah keluarga gitu kata saya, oh silakan lah ini yang mau berangkat kata saya. Jadi kan sibuk gitu ya. Udah itu siapa Arif ya yang mewakili keluarga. Arif ini siapa? Arif itu anaknya Pak Mulyana, adiknya. Pak Mulyana? Iya, anaknya iya. Punya anak namanya Arif. Arif yang kerja di Kapolres Subang. Kerja di Polres Subang. Ya, polisi ya. Dialah yang mewakili keluarga untuk ikut mengawal jenazah itu menuju Bandung. Iya. Pergilah mereka otopsi. Iya. Jam berapa itu? Itu kira-kira jam 9:10. Pulangnya jam 1:30 malam. 1:30 malam. Iya. Kemudian pulangnya dari Bandung itu langsung kemana? Ke rumah saya. Ke rumah itu. Memang kesepakatan keluarga ketika jenazah sampai pulangnya ke rumah itu. Iya. Sampailah 1:30 malam itu. Iya. Kemudian berarti proses fardu kifayahnya dilakukan di rumah itu. Di rumah sakit sana. Udah beres, jadi udah bersih, langsung dibawa. Sudah dikafan? Iya, udah dikafan.
darah dibungkus dulu sama plastik, langsung baru dipakai. Pada saat sampai di rumah ibu, dilakukan fardu kifayah lagi? Enggak, karena menurut pengakuan yang membawa jenazah itu sudah dilakukan di rumah sakit. Kemudian berarti jenazah ditaruh di rumah ibu sampai jam berapa? Sampai pagi, soalnya kan saya juga tadinya nanya, ini mau dibawa kemana? Soalnya kan rumah nggak boleh ya, nggak itu yang TKP itu. Ada yang bilang katanya simpan di masjid yang besar, masjid agung, tapi saya kan nggak enak kayak saudaranya ya, langsung disimpan di situ. Kata saya udah di saya aja, saya langsung dibawa. Iya. Kemudian proses pemakamannya dilakukan paginya. Saudara berkoordinasi dengan siapa proses pemakaman? Gimana cerita? Enggak, kalau yang itu kan dari keluarga, kali yang dulu ini cek kapan ini. Malam itu Pak Yosef ada. Pada saat jenazah datang. Iya. Jadi kata saya mau dimakamkan di mana? Mau dimakamkan kapan? Kata saya ini kan udah malam. Ya udah wah besok jam 8 jam 9. Jam 8 ya. Iya. Kemudian berarti yang mengurus pemakamannya siapa? Ya masyarakat seluruh dari polisi. Ada datang Pak Lurah nggak? Ya ada. Iya. Iya. Datang Pak Lurah, kemudian berkoordinasi dengan Lurah, tapi disediakanlah pemakaman. Iya. Dimakamkan jam 9. Jam 9 pagi. Iya. Kemudian proses pemakaman selesai, pulang. Kemudian diadakan tahlilan. Iya, tahlilan. Tahlilan hari pertama ada nggak Pak Yusuf? Ini nggak ada. Pak Yusuf nggak ada. Soalnya kan dia katanya sakit. Itu kan yang dia tidur sebelah situ, lalu saya yang nyiapin karpet sama bantal sama tidur di bawah. Waktu malam. Udah waktu mau maghrib mau tahlil. Oh. Ya, jadi di situ dia itu kakinya gini sedang nggak sadar Mel. Papa maaf. Papa maaf gitu. Kalau gitu dia hanya kemana sakit golok gitu. Saya jawab waktu itu. Dan sekarang saya dengar dari orang-orang ya dari masyarakat katanya sakit goloknya udah di situ sama polisi. Ya, jadi ada di keterangan juga. Ya langsung kan sama kakaknya sama adiknya itu kalau yang dibawa ke Lembang katanya mau dibawa ke Pagarwangi ke gurunya. Dibawa ya. Itu dengan siapa? Ya kan itunya adanya datang ke rumah itu Pamulyana itu. Iya, ngomongnya mau dibawa ke gurunya yang ada di Pagarwangi. Langsung dibawa. Iya. Itu berarti kejadian itu pada saat mayit itu kan aku sudah dikuburkan. Iya, udah pas mau tahlil. Oh, pas mau tahlil. Iya, pas kan. Itu ada di rumah itu. Ada. Kemudian pada saat mau maghrib dijemputlah dia sama Pak Mulyana. Iya, jadi pas itunya kan mau tahlil bisa. Jadi pas maghrib itu dijemput sama Pak Mulyana, katanya mau dibawa ke gurunya yang ada di Pagarwangi, langsung dibawa. Oke, bila. Iya. Malam pertama seharusnya ada. Iya. Kemudian di malam kedua ada enggak? Tidak ada. Kemudian di malam ketiga ada? Ada. Kemudian di mana di malam ketiga itu? Di malam ketiga dia itu kan udah ngomong ke pertama ke Walida, ke Wayati katanya yang membunuh bahwa yang membunuh itu katanya yang membunuh sama Amel itu Mimin, Reza, Abi. Nah itu saya kan dekat suami saya itu waktu beresin kirim gitu. Jadi kalau saya itu sambil saya kan kejar sama dia itu. Jadi udah gitu sambil gitu wah yang membunuh Amel bersama itu si Mimin, si Reza, si Abi. Saya mah nggak akan kesana lagi. Saya mau cerai. Cerai dari? Jadi sama si Mimin itu. Iya. Kemudian apa yang saudara sampaikan ketika terdakwa tersebut? Ya saya cuma diam aja bengong kok gitu kaget gitu ya. Udah gitu udah dari waktu gitu ngomong langsung saya sama suami saya laporkan ke polisi. Kata ibu ke suami ibu. Iya. Jadi suami saya itu laporkan ke polisi katanya. Soalnya di rumah kan ya agak berat gitu ya. Jadi langsung telepon ke Pak Kades. Langsung malamnya itu. Saya bapaknya itu suami saya. Suami ya. Apa suami ibu bilang ke Pak Kades? Ya, pokoknya Pak Yusef bisa dikatakan bahwa yang membunuh sama Amel itu
polisi 4 orang sama kadetnya datang. Besoknya? Iya, besok pagi. Jam berapa? Maka jam 9-an. Pas sudah itu kata polisi itu sebelum ke sini saya udah ke bekas mantan istrinya yang dari Gabong Pak. Apa ya? Dia Gabong. Bukan. Mantan istrinya siapa? Ini Pak Yusef. Tapi bukan Dominion. Bukan, itu namanya Ane. Iya. Jadi anaknya itu kata saya dia memperlihatkan foto, di situ ada anaknya laki-laki. Kata saya itu siapa itu namanya? Namanya Sulaiman. Itu anak Dari Ibu Ade, nggak tahu istrinya berapa lah, pokoknya jadi. Jadi kita mulai lagi dari awal. Jadi ketika masuk pagi hari, datanglah polisi bersama Pak Kades. Iya. Kemudian polisi menyatakan kepada saudara bahwa polisi sudah dari Gabong. Iya. Kemudian bertemu dengan istri Pak Yosef yang namanya Ade. Ade. Kemudian pada saat bertemu dengan saudara diperlihatkanlah foto Iya. bahwa antar hubungan Pak Yosef dengan Ibu Ade ini ada anaknya namanya Sulaiman. Terus kenapa polisi menyampaikan itu kepada saudara? Kan waktu itu kata saya itu mana? Jadi di polisi itu ngomong tidak mungkin namanya Ade jadi pembunuh. Soalnya dia mah Islamik kata polisi itu ngomongnya gitu. Jadi yang emanglah kelihatannya dia Islami gitu. Jadi pas itu ini siapa? Kata saya, oh ini anaknya. Siapa namanya Sulaiman? Oh, jadi polisi ini menelusuri lah istri-istri. Iya. Dan selain itu adik juga itu. Iya. Itu hubungannya. Iya. Kemudian setelah itu apa lagi yang bicara? Ya udah gitu dia lihat ini HP si polisi itu. HP-nya siapa? Polisi yang ke polisi lagi gitu. Dia bilang saling geleng-geleng kepala katanya ini keterlaluan katanya. Baru 3 hari dia main gol. Ini main gol kan bisa. Ya, itu kan itulah kejadian pada pagi hari. Iya. Polisi menyatakan bahwa polisi maksudnya lihat foto. Iya, ada fotonya kan saya dengar dari tulis. Wah si papa tuh pernah main bola. Saudara dengar kabar pagi itu juga. Pagi itu juga, mungkin dari polisi kan dari siapa? Telepon mana ya? Udah langsung. Kan Yuris tinggal yang ngirupnya di sana. Oh, ada Yoris di situ di Iya. rumah saudara. Memang itu setelah kali pertama di rumah saudara ada Yoris. Iya. Kemudian setelah itu Ya udah gitu, pas udah dia namanya main golf, polisi juga ngomong, dia sampai geleng-geleng kepala, minta keterlaluan katanya kalau 3 hari istrinya meninggal sama anaknya itu gak main golf. Terus sudah besoknya dia datang, paginya itu mau cari Yuris. Dia mau cari Yuris, Yurisnya waktu gak ada. Waktu saya ada sama Yeti Wadida bertiga lah, dia ngomong, kan saya pasti marah ya. 3 hari udah main gol. Jadi waktu itu saya oke lah ya. Jadi 3 hari main gol. Iya. Iya. Itu kan saya lanjut ya, itu tanya dari 3 hari saya main golf ya. Nanti kan ketemu ya. Saksi marah ya. Apa? Nanyakan kenapa dari main golf dan itu kan. Waktu itu saya juga marah. Dia tuh bisa datang ke rumah. Dan itu kan ada Wayati Wadida, ada bertiga saya. Nah, saya masih marah lah dia ngomong main gol itu 3 hari. Waktu itu nanti ngomong katanya, sebut main aku kemarin waktu ambil gini teh. Sumpah demi Allah, ambil kesiga Allah benar. Saya enggak membunuh aku orang bisa kalau tidak banyak. Dan itu kan saya marah juga kata saya, iya pantas anak pamajikan aneh teh mau teh kewajar. Mari ayeuna main gol pantas. Dia bilang barang kita seminggu. Dikir. Masalahnya di Sampai dikir. saya siapa itu? Ya, maksud saya Indonesia aja. Ya waktu itu sakit tuh kata wanita itu aku aja. Sumpah demi Allah. Suami saya marah. Dia nggak pantas kamu main 3 hari main gol. Itu anak istri kamu teh matinya nggak wajar. Kira para
setahu saksi, apakah kapan saksi mengetahui kalau Yosef itu punya istri muda lagi? Sejak kapan? Itu kan waktu misi muda itu yang orang-orang itu yang masih tahu ke saya. Bisa ketemu masa kasih tahu Yosef itu punya istri. Itu yang mana nih yang dua-duanya itu saya itu yang masih tahu. Tahu saksi apakah sudah ada permasalahan nggak ya apa Yosef dengan ini dengan istri dengan si siapa adik dengan kalau yang sama adik itu adik itu pernah datang ke rumahnya ketemu gitu katanya waktu itu bilang maaf saya udah mengganggu rumah tangga saya sekarang mah saya minta maaf sekarang saya bilang mau cerai minta dicerai. kalau yang adik nah kalau setahu saksi apakah ada pengambilan dari mana pernah nggak apa namanya almarhum ini harusnya dibukti ya dengan ini pernah benar nggak terjadi keributan gitu? Ya kalau keributan memang dulu tuh kan Beben itu suka bikin itu ya apa SMS gitu jadi almarhum teh ngomong ke saya tua lihat ini saksi lihat sendiri SMS-nya iya apa bunyinya ya pokoknya jorok jadi bahasanya tuh gini katanya nggak apa-apa itu di sini apa iya katanya gitu makanya siapa yang itulah surat larangannya nggak enak makanya suami kamu mah yang siapa kawin sama saya dan saya mah yang lebih enak jadi ada jadi saksi sendiri pernah ada menyaksikan seperti itu. Oke. Berapa tahun sebelum kejadian itu? Ya mas ada 2 tahunan terus yang ke sininya mah dia kan pelatih itu di SMP di sekolah ya Saksi tahu dari mana dari almarhum sama Yunis jadi almarhum sama saya itu waktu itu katanya si Mimin ada di sekolah jadi pas padahal mah wah mama udah siap batu di sini kalau si Mimin jalan mah saya pakai batu mau pakai gitu jadi dia cuma di waktu itu ada Yunis jadi sama Yunis itu didorong si Miminnya itu jatuh ke adukan nah itu cerita ya saksi dengar sendiri dari Yoris sama almarhum. Ya. Oke. Nah selama rumah tangga ini kan pernah enggak itu almarhum ya pada saksi itu minta tolong dalam hal misalnya minta tolong misalnya punya uang ada ya? Iya. Ya sering kalau nggak punya uang main ke saya gitu. Nah itu apa alasan dia kok ya alasannya kadang-kadang amal waktu kuliah punya uang dulu ini amal uang makan kurang ya pinjam udah kasihkan pas dia juga punya uang terus gini ini udah punya uang nah itu memang itu yang saudara ya. Iya. Nah akhir-akhirnya apakah setelah itu ada kemudian kan selalu biasanya menjabat dia ada nggak pernah di suatu almarhum saksi sekarang ini yang telah dibuang ada nggak? Jadi waktu-waktu ada mobil Yaris dia bilang ngomong juga dia itu bahwa sekarang mah nggak punya uang lagi dan sekarang mah Amel udah kerja walaupun mama mah udah syukur ya ada Jadi ada seperti itu ya. Iya. Nah waktu kejadian kan memang ke TKP berdua ya. Waktu itu melihat TKP dari TKP. Melihat Yosef. Waktu mau waktu otopsi dia ada ya. Oh, melihat waktu mau otopsi. Iya saya di mana ya? Kan di pinggir itu kan Amel mobil dia kalau berangkat ke Bandung, Yosefnya di sini. Di pinggir. Itu tadi kalau di SMA atau siapa tadi? Cuma kata orangnya di waktu itu polisi bawa ke SMA karena Tapi saya tidak saya tidak karena waktu melihat Yosef itu berapa? udah siap udah banyak orang. Waktu mau diberangkatkan di otopsi waktu itu saksi ingat nggak pakai baju apa? Kalau nggak salah dia pakai baju krem, celananya krem. Boleh itu
itu ya, bukan dong. Itu enggak bukan. Lihat dulu. Ya tuh ini saudara kata yang begini. Ini bukan ini waktu itu dia bersih kayak udah mandi. Jadi kalau ini bukan ini ya. Ini ya, kan tadi itu kan dekat juga ya Bu almarhum Nurha, ya tadi udah sebagian disampaikan ya. Saya ingin nanya lagi, ada nggak Bu almarhum ini curhat juga sama Ibu? Dia maksudnya sekarang maksudnya udah pernah dikasih uang sama Pak Yosef, jadi yang sekarang yang bekerja itu Amel gitu. Iya. Pernah nggak? Iya, pernah. Jadi kan dia udah ngomongnya gitu ke saya. Wah, selama nggak bikin uang lagi apa buat? Katanya selama bulan Saya kan sering bikin uang gitu. sering. Ya. Kemudian sepengetahuan Ibu ya, ada nggak curhat almarhum itu bahwa dia sebelum Amel ini waktu Amel masih kuliah nih, ada nggak misalnya dia saya dikasih uang nafkah sama Yosef itu sekian atau misalnya tidak diberi gitu. Pernah nggak cerita? Nggak pernah cerita. Gua tahu nggak waktu ini tahu nggak kalau korban ini ya maksudnya Bu Tuti ini almarhum ini kalau nggak punya beras itu selalu dikasih sama Waidah. Emang itu suka. Kadang saya juga suka iuran gitu kalau pernah kasihan gitu dari bedak kata saya sampai iklannya apanya saya juga kasih. Gua juga sama. Kemudian pernah nggak Wali ini melihat terdakwa ini berantem dengan dengan Bu Tuti, dengan korban itu, dengan almarhum ini? Pernah nggak lihat? Kalau itu enggak cuma waktu pas istri saya kan ada ngeliwat gitu ya. Pas dia datang. Kapan ngeliwat itu tahun kapan? Pas agak baruan gitu. Kan dia sebelum kejadian. Sebelum kejadian dia kan datang sama itu sama almarhum teh. Ya itu saling ngomel-ngomel lah untuk bertengkar. Udah ke situ bukan untuk bertengkar untuk makan. Pada dia bisa ngomong. Terus ini sepengetahuan Indonesia, Pak Yosef itu kerjanya apa? Ya, situ yayasan itu Kerjanya di yayasan itu dari kapan? itu masalah itu kurang tahu. Ya, tapi sepengetahuan itu dia kerjanya itu dia ngurus yayasan itu. Itu Mimi itu kerja di situ juga? Katanya sih dulu kerja di situ. Tidak tahu persis ya, hanya kata orang aja. Nah, kemudian pada waktu kejadian ya, tadi ada yang pingsan segala macam. Ibu tadi nggak melihat terdakwa ini kata orang yang ada di situ diamankan ke SMA. Pada waktu itu ibu melihat ada Ramdhani nggak? Tidak lihat, jadi tidak melihat Ramdhani ya. Nah, terus kemudian balik lagi ke belakang tadi sudah ditanyakan oleh yang lebih juga, cuma saya ingin tahu tadi mengatakan bahwa pelakunya itu kata Yosef, pelakunya itu adalah Mimi Abiadi. Apakah terdakwa ini menyampaikan hal tersebut langsung kepada Walilis atau Walilis mendengar ketika terdakwa ini mengatakan kepada Waidah? Enggak, jadi itu kan waktu itu Waidah itu di dapur. Waidah seperti itu ruang tangga belakang itu saya itu sebelah sininya. Jadi pertama itu mendatangi Waidah ngomong gitu. Terus Waidah di dapur